Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqna bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Dan semoga semua hajat, cita-cita, doa dan pinta kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua mendapatkan inayah, hidayah dan taufik sehingga bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita di ayat terakhir masih di surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Kemarin kita sudah bahas ayat keempat, wa mara'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab si pembawa kayu bakar. Siapa istrinya Abu Lahab ini? Nama aslinya adalah Arwa bintu Harb, nama aslinya. Ini merupakan saudarinya Abi Sufyan ya. Tapi karena cantik maka dia diberi gelar Ummu Jamil. Ummu itu artinya ibu, Jamil itu artinya kecantikan. Jadi kalau sekarang mungkin Miss Universe kali ya. Wanita cantik luar biasa. Nah itu Arwa, itu Ummu Jamil. Suaminya Abdul Uzza disebut dengan Abu Lahab. Kita sampaikan kemarin Abu Lahab itu
Artinya Abu itu bapak, Lahab itu yang bersinar atau bercahaya. Kenapa dia dijuluki Abu Lahab? Karena dia ganteng. Karena kalau orang ganteng mukanya itu kelihatannya itu cerah aja, glowing, terang gitu. Beda kalau orang jelek kelihatannya ada butek. Maka suaminya itu ganteng, istrinya cantik. Tapi kecantikan dan ketampanannya ini itu tidak berbanding lurus dengan kecantikan dan kebagusan akhlak. Justru berbanding kebalik. Dua-duanya buruk akhlaknya. Itu karenanya kita kalau bercermin berdoa kan, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah wajah saya ini, maka perindah pula lah akhlak saya. Gitu tuh. Tapi ada sebagian yang nggak mau. Ustaz, saya nggak mau baca doa itu. Kenapa? Karena kalau Allah, sebagaimana Allah perbagus wajah saya, perbagus juga akhlak saya, wajah saya nggak bagus-bagus amat, Ustaz. Saya ngaca, muka saya cuma segini doang nih, pas-pasan. Nanti kalau akhlak saya segitu juga, bukan itu maksudnya. Sekurang tampan dan sekurang cantik apapun kita, tetap kita adalah makhluk yang terbaik. Kita adalah makhluk yang terindah. Ya, dibandingkan binatang, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia satu-satunya makhluk di atas muka bumi ini yang berjalan itu tegak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau binatang itu semuanya merunduk ke bawah. Kambing, sapi, kuda, itu kuda luar biasa itu gesitnya, tangkasnya. Tapi tetap aja dia nunduk ke bawah tuh kalau jalan, kalau lari itu ke bawah. Manusia berdiri tegap. Bahkan mohon maaf, kera atau monyet saja yang lebih mirip ke manusia, kalau jalan tetap aja dia begini. Semuanya rendah. Hanya manusia yang tegak. Jadi kita lebih bagus lah daripada binatang. Baik. Ini kita sampaikan kemarin, begitu turun surat Al-Lahab, Ummu Jamil itu mendatangi Rasulullah dan Abu Bakar seraya membawa batu, ingin menimpa Rasulullah dengan batu itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tutup penglihatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke dekat Ka'bah ngamuk-ngamuk. Abu Bakar, mana temanmu itu? Kasih tahu sama dia ya. Macam-macam dia. Itu biar bagaimanapun Abu Lahab pamannya dia. Yang ketika dia baru lahir, ibunya itu nggak bisa ngeluarin ASI. Pamannya tuh yang nyuruh sama budaknya. Suwaibah, kau pergi ke rumah Aminah. Susui itu Muhammad. Susui itu anaknya Aminah. Itu belum ada nama ya. Susui itu anaknya Aminah. Karena dia tidak bisa mengeluarkan ASInya. Ya. Itu pamannya itu. Kenapa tiba-tiba sekarang dia caci maki pamannya, dia hina dan seterusnya, marah luar biasa. Kalau ketemu saya mau timpa kepalanya dengan batu ini. Selesai nyerocos pergi. Abu Bakar bingung, ya Rasul, ini dari tadi ini orang rocos ngoceh aja. Emang nggak lihat kamu ada di samping saya? Rupanya Rasulullah ada di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Tapi Allah tutup penglihatannya sehingga dia nggak bisa lihat. Allah katakan wa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah, kami menjadikan antara engkau dan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat hijaban mastura, dinding yang menutup, menghalangi. Jadi nggak kelihatan tuh, masya Allah. Tapi ini kita sampaikan kemarin, ini adalah mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jangan kemudian ikut-ikutan. Ketika hijrah, Rasulullah dikepung rumahnya itu dengan 12 pemuda. Semua melek, semua melotot, semua mengawasi, menatap rumah Rasulullah. Rasul kemudian keluar malam itu sambil membawa pasir dengan membaca ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Dilemparkan debu itu 12 pasang mata, nggak ada satupun yang lihat Rasul keluar. Kenapa? Karena Allah jadikan hijaban mastura. Tapi ini adalah mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan, jangan Bapak Ibu ikut-ikutan naik motor.